habaib, para kiai, guru-guru kita. Mudah-mudahan kita selalu bersambung dengan guru-guru kita, sehingga kita bisa berjalan di jalan yang diberi jalan oleh Allah melewati Sayyiduna al-Wujud Habibuna Muhammad. Karena tanpa guru-guru kita bisa tidak akan sampai kepada kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita selalu bertawassul kepada orang tua kita dan guru kita, sehingga kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ridho tidak akan kita dapat tanpa ridho orang tua dan guru, sehingga kita diberi keluarga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Yang saya muliakan Al-Ustaz Ahmad Khairi dan Ustaz Muhammad Syarif yang hadir tiap hari, mudah-mudahan ini merupakan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan ilal jannah sahala man salaka tariqan ilal ilm. Barang siapa yang terus hadir ke majelis ta'lim, maka Allah mudahkan jalan menuju surga Allah. Artinya Allah mudahkan kita untuk ingat kepada Allah. Allah mudahkan kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Allah mudahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita, kepada suami kita, dan tentu kepada anak-anak kita, sehingga kita semua pada akhirnya bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin ibu-ibu sekalian ya ingin berkumpul di surga dengan suami dan anak. Saya yakin juga suami ingin berkumpul di surga dengan istri-istrinya. Surga itu tempat kekal dan abadi. Tidak ada lagi penghisapan di sana. Di surga itu nanti orang kekal, tidak ada lagi mati, tidak ada lagi ibadah, dan tidak ada kebencian di sana. Di sana yang ada hanya saling menyayangi di antara keluarga dan saling menghormati di antara yang lainnya. Harapan kita semua, mudah-mudahan kita ini berkumpul dengan keluarga kita, bukan hanya dengan keluarga kita, tapi dengan jamaah kita dan guru-guru kita, dan bersama Sayyiduna al-Wujud Habibuna Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Pertama, terus kita bersyukur kepada Allah, karena Allah yang telah memberikan kita hidup, Allah yang telah memberi kita nafas, Allah yang telah bisa memberi kita bisa bergerak, kita bisa berjalan. Jangan lupakan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa pengajian, itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mati dalam rahmatnya, dalam pertolongannya. Kita tahu, saya pribadi, kita semua banyak dosa kepada Allah, banyak menyekutukan Allah, banyak kita melupakan Allah. Tapi Allah masih memberikan kita nikmat, bahkan Allah masih memberi kita rezeki. Itu tandanya Allah betapa cintanya kepada Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad, karena kita termasuk umatnya Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad. Beliau itu orang yang seorang nabi yang luar biasa. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita yang baca selawat, kita yang baca dari awal selawat ini, ibu-ibu yang baca selawat, jangan lupa di rumah juga terus berselawat. Sambil berjalan berselawat, insya Allah kita akan bertemu, akan berjumpa, akan bersama dengan Sayyiduna al-Wujud Habibuna Muhammad. Karena Rasulullah berjanji, Rasulullah tidak akan bohong. Rasulullah berjanji, aulan nasi bi yaumil qiyamah, orang yang akan dekat denganku, bersamaku, berjumpa denganku, tentu di surganya Allah, orang yang berbanyak baca selawat. Namun kadang-kadang kita malas. Mengapa kita tidak baca selawat? Karena kita terlalu memikirkan dunia. Dunia itu sarana untuk ibadah. Dunia itu jangan kita pikir, tapi dunia jadikan jalan untuk meridho Allah. Ketika kita kerja, itu bagian dari perintah Allah. Ketika suami kerja, bagian perintah Allah. Dan kita niatkan kerja itu menuju Allah, maka dapat duit, dapat juga pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang istri bekerja, niatkan ingin bantu suami, karena suami mendapat perintah Allah, sehingga dengan itu ibu yang kerja bukan hanya inginkan duit, tapi ibu yang kerja itu karena mendorong suami, karena itu perintah Allah. Tapi tujuan kita perintah Allah, karena kita ingin disayang Allah. Karena kita ingin disayang Allah.
Kalau kita tujuannya cari harta saja, pusing kepala. Pusing, Bu. Stres. Mengapa? Oleh sedikit ngomel dengan orang. Oleh banyak pun kita lupa kepada Allah. Tapi kalau tujuan kita yang dicintai Allah, dapat sedikit, alhamdulillah ya Allah, kami dapat. Nah, itu Allah tambah cinta nanti dengan kita. Tandanya Allah cinta. Kita dibuka penambahan ketaatan kepada suami. Kita dibuka ketaatan kepada Allah. Suami semakin membawa keluarganya untuk meridho Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga itu tidak ukuran duit. Duit itu bagian. Kalau duit disyukuri kata Allah menjadi ridho. Bagaimana uang disyukuri? Syukuri untuk ibadah. Karena duit bukan Tuhan. Yang Tuhan Allah. Maka niatkan ibu kerja, ya Allah, saya kerja ini ingin bantu suami supaya saya mendapat ridho Allah. Karena yang kita cari itu Allah. Yang tak mati hanya Allah, yang wujud hanya Allah, yang beko hanya Allah. Beko Allah, tetap Allah, kekal Allah. Kita mati, kita sakit, kita akan mengalami ketuaan, kita pasti meninggal. Sekarang di Gangjara sudah banyak meninggal. Bisa saja besok kita. Oh, urusan mati nggak bisa ditolak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak bisa. Oleh sebab itu kita rusak, yang kekal hanya Allah. Jadi semua yang kita gunakan menuju Allah pasti Allah sayang. Jadi kita bukan tidak boleh kaya. Kalau perlu ibu kaya semua. Tapi kayanya ya Allah untuk menuju ridho Allah. Ketika kaya, kita sama dengan orang tukang parkir, Bu. Tukang parkir itu kok diambil mobilnya, ya dia tidak marah. Mengapa kok Rasul mengajarkan gitu? Supaya hati kita tidak tercengkram oleh harta itu. Orang banyak konflik rumah tangga, konflik dengan keluarga. Ini kan karena duit dibawa ke hati. Akhirnya pakai seretanan. Oh, saling hukum, saling apa, Bu? Saling masukkan ke penjara. Nah,